Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Kami melangkah penuh percaya, membawa cita dan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabar pian hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Hari ini sesuai rencana yang kita rencanakan bahwa kita akan melakukan pra observasi di kelas. Jadi sebelum Bapak nanti masuk di dalam kelas untuk menyampaikan materinya, sebelum saya melakukan observasi, maka kita lakukan pra observasi dulu. Baik Bapak, siap? Siap Bapak. Jadi pertanyaan yang saya mau sampaikan pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan nanti? Terima kasih Bapak. Yang pertama ulun pribadi, karena Bapak sudah memberikan arahan tentang persiapan pelaksanaan supervisi di kelas ulun. Ulun membuat perangkat pembelajaran atau modul ajar dengan tujuan pembelajaran adalah pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang pengalaman ataupun pengamalan sila Pancasila. Yang kedua, bisa dan mampu untuk membuat laporannya. Yang ketiga adalah melaksanakan diskusi atau presentasi. Bapak, itu tujuan pembelajaran yang ulun susun. Baik Bapak, dari tujuan yang sudah Bapak sampaikan tadi sangat baik sekali. Yang pertama tadi ada perencanaan, pembuatan laporan, membuat laporan ya, laporan dalam proses pembelajarannya nanti. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua yang mau saya tanyakan adalah area pengembangan yang hendak Bapak capai nantinya di dalam proses pembelajaran itu apa aja? Iya Pak. Area pengembangan yang ingin dicapai adalah mengembangkan lingkungan kelas yang menyenangkan untuk siswa belajar, Pak. Nah, selanjutnya siswa dengan nyaman sehingga secara tidak langsung siswa bisa aktif dan mudah untuk memahami materinya, Pak. Jadi lingkungan kelas yang menyenangkan. Agar membuat para siswa nanti aktif. Nah, untuk membuat suasana lingkungan yang nyaman dan siswanya bisa aktif dalam proses pembelajaran nantinya, kira-kira strategi pembelajaran yang seperti apa yang sudah Bapak persiapkan? Terima kasih Bapak. Yang pertama strateginya adalah bagaimana pembelajaran ini ulun mencoba untuk menggunakan keterampilan sosial emosional Bapak dengan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan mindfulness atau teknik stop Pak, atau yang pertama sehingga siswa bisa siap untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua menerapkan tadi pembelajaran berdiferensiasi, mungkin proses nanti Pak ya. Walaupun nantinya juga ada menyinggung masalah konten berkaitan produk yang akan dihasilkan. Yang kedua menggunakan metode pembelajaran yang mana menginginkan siswa itu lebih aktif nanti. Kalau di sini ulun ada menyebutkan project based learning Pak ya. Yang keempat supaya ada situasi yang agar tidak tegang dan sebagainya di sela-sela menggunakan ice breaking. Yang selanjutnya diskusi kelompok dan presentasi Bapak. Itu strategi yang akan dilaksanakan. Baik. Bapak Sukma sudah menyampaikan modul ajar dengan baik tadi ya. Kemudian nanti di dalam penyampaiannya juga ada beragam media pembelajaran yang digunakan. Ada teknik stop dan SBK juga, biar siswanya tidak bosan semangat dalam melaksanakan. Baik Bapak, demikian pelaksanaan pra observasi sebelum kita memasuki kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak. Tergerak, penggerak, angkatan 11. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
tentang budaya positif yang diharapkan. Salah satunya adalah jemaat. Tadi kita sama-sama bersih-bersih dan tentunya ini nanti berkelanjutan ya. Ada jemaat takwa, literasi, dan itu membiasakan kita semua. Baiklah anak-anak Bapak, ya silakan seperti biasa berdoa dulu sebelum kita mengawali pelajaran. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Terima kasih Sirvin yang sudah memimpin doa. Ya, semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya Bapak akun dulu yang tidak bertemu hari ini. Ada kan kata lengkap hari ini atas nama lengkapnya siapa? Prasoku. Beliau adalah ketua kelas. Apa keterangannya? Sakit ya. Yang lain lengkap, berarti kita beri aja dulu ya. Siapa tahu dimulai dari kanan. Tujuh, 16, lanjut. 18, Ya. 25, 26, 27, 28. 36, 37. Iya, berarti lengkap betul satu ya, peran suku yang tidak hadir karena sakit. Ya, terima kasih semuanya. Nah, kita sebelum belajar, ya, kita sudah berdoa. Tentunya kita menginginkan pembelajaran itu nyaman ya. Nyaman kita mengikuti situasi dan nyaman. Sekarang sudah bersih nyaman ya kita. Nah, untuk masalah lingkungan ada terdengar suara itu bagaimana kita mengelola kita. Bagaimana kita menjadikan itu suatu motivasi untuk jangan mengganggu kita ya. Oleh karenanya Bapak hari ini pagi-pagi mengajak kita semua melepaskan semua pikiran yang ada ya. Karena kita bekerja hari mulai pagi malam mungkin sudah ada belajar. Bagaimana kita hilangkan itu semua sebelum pelajaran? Apakah sepakat? Sepakat ya. Kalau sepakat kita ikuti ya. Ada nanti dokumen nampilkan untuk bagaimana kita menstopkan semua pikiran kita ya, apa-apa yang ada di benak kita keluar kita hilangkan sebelum belajar supaya kita nanti relax lagi. Sepakat ya? Yang izin nanti kita ikuti apa yang Bapak tanyakan di depan ya. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, dan tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Ya baik, anak-anak Bapak, seperti yang kita pelajari minggu yang lalu ya, bahwa berpancasila itu adalah merupakan suatu dasar kita yang mana ternyata kemarin kan ada tugas individu kita ya, ada juga kelompok dan kemudian hari ini akan kelanjutannya. Tentang berpancasila dari misalnya
Bapak kembali mengingatkan tujuan pembelajaran kita. Ada 4 tujuan pembelajaran kita, yaitu menjelaskan mengenai saya dan Pancasila ini sudah kita lakukan. Yang kedua adalah menjelaskan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini secara bersama berkelompok kita lakukan. Ya, hari ini kita masuk ke tujuan yang nomor 4, membuat portofolio kegiatan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ya. Bapak langsung kepada poin tujuan yang kedua. Dalam pembuatan portofolio itu seperti yang kita sampaikan kemarin itu banyak sekali. Ya, tentunya ada yang suka macam-macam, ada audio, ya, ada artikel, ada yang bentuk lagu ataupun bentuk puisi, dipersilakan. Nah, ini ada alternatif sesuai keinginan Anda masing-masing. Ada poster, ada poster, komik kerja, ya, rekaman suara dan lain-lain. Ya. Bentuknya bagaimana? Ini tentunya Anda sudah tahu. Ini adalah komik, ada gambarnya, ada teks, tulisannya, ya, ceritanya. Yang kedua adalah fotonya, seperti ini, poster, ya. Nanti silakan, ya, sesuai yang Anda sudah kerjakan itu bisa dikumpul yang belum, ya. Ini bentuk video, ya. Yang juga bentuk puisi silakan, audio rekaman suara juga. Ya. Anda Bapak yakin sudah melakukan, ya, yang ini, ya. Ini apa yang Anda sepakati kemarin, ya. Nah, sekarang Bapak melanjutkan kelompok, ya. Kelompok ini kemarin kita bagi dari 38 menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok sudah menentukan berdasarkan kesepakatan diskusi di sini. Ada yang pertama kelompok 1, dalam kedua kelompok 3, 4, dan selanjutnya. Ada 6 kelompok dari mana? 6 kelompok kemarin kita berikan kemerdekaan untuk memilih salah satu dari sila Pancasila. Ya. Bagaimana pedoman penilaian yang akan kita lakukan? Ya, nanti ada presentasi segera, tugasnya dikumpulkan masing-masing. Ya. Ini ada kriterianya 1, 2, dan 3. Yang pertama, kejelasan dalam informasi baik sekalika, baik bentuk atau produktivitasnya. Ya. Yang baik sekali informasi disampaikan secara jelas, lengkap, relevan dengan topik yang didiskusikan. Artinya kemarin kita membahas, ya, nilai-nilai Pancasila itu bagaimana yang serelevan itu, ya, yang fakta mungkin yang pernah kita lakukan baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Keaktifan dalam berdiskusi ini adalah penilaian kita. Ya. Yang ketiga, kejelasan dan kerapian dalam presentasi. Nah, itu yang akan kita amati dalam kegiatan untuk pertemuan pada hari ini. Adakah yang mau disampaikan berkaitan dengan pertemuan penyampaian atau presentasi dalam pertemuan kita hari ini? Karena yang jelas baik dalam tugas ataupun dalam kerja. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, sungguh ya dulu, ya, semoga, ya. SMA 3. Kaki menuntut. Terima kasih. Bapak mau cek dulu, ya, tugasnya apa sudah dikumpulkan atau belum, ya. Kemarin sudah. Saya mau cek dulu. Kemarin ada link yang Bapak bagikan. Yang kedua bisa juga lewat WhatsApp Bapak, ya. Mohon maafnya, kita sambil dulu. Ya, baik, sebagai penutup boleh silakan bergabung sesuai kelompok. Ya, Terima kasih.
supaya ngerti. Ya, nanti setelah selesai tugas kumpul semua ya, ada pembagian untuk menanggapi ya. Jadi kelompok 1 menanggapi nantinya prestasi sehari dari 1 ya. Yang menanggapi tentang hasil diskusinya ya, di sini nanti Bapak bagi per kelompok. Apa yang telah baik dari laporan temannya nanti disampaikan. Yang kedua, apa yang perlu ditingkatkan, pelajaran apa yang didapatkan. Ya, kelompok 1 maju, kelompok 2 mengomentari, kelompok 2 maju, kelompok 3 mengomentari dan selanjutnya. Ya, ini Bapak bagi per 1. Ya. Ya, ada yang Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Ya. Nama saya Muhammad Muhammad Al-Farisi. Nama saya Mahesa Arif. Saya Aris Kasmeka. Ya, langsung saja yang pertama, pengertian Pancasila. Pengertian sila pertama yang dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, artinya bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang satu dan menjadi landasan moral serta spiritual bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai luhur Pancasila ada 4. Yang pertama, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, penghormatan terhadap kebebasan beragama. 3, toleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir, sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing. Filosofi sila pertama. Filosofi sila pertama adalah bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia dilandasi oleh keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menjadi dasar etika yang mengajarkan warga negara untuk hidup dengan penuh tanggung jawab, keadilan dan saling menghormati dalam keberagaman agama dan keyakinan. Bapak sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, pertama menghormati orang lain yang berbeda keyakinan beragama, kedua menjaga toleransi dan kerukunan antar umat. 3, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dengan penuh pihak. Bapak sila pertama sebagai siswa 1, menghormati rekan yang berbeda agama di sekolah. 2, mengikuti kegiatan keagamaan beribadah sesuai dengan aturan masing-masing dengan disiplin. Ketiga, tidak mengkritik atau menghina agama teman-teman di sekolah. Ya, kesimpulan yang didapat sila pertama kepada Maha Esa mengajarkan siswa untuk mengakui keberadaan Tuhan, menghormati perbedaan agama dan menjunjung toleransi. Filosofinya adalah hidup dalam kerukunan meski berbeda keyakinan. Di sekolah ini diwujudkan dalam menghargai ibadah teman, tidak memaksakan agama dan menjaga toleransi dan keseharian. Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok-kelompok lain mengenai fasilitas kami pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Silakan kelompok 2. Apa yang disampaikan? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanggapi? Ya, diem aja berarti ya. Mohon maaf. Ya, berarti itu ya. Gitu ya. Ya, berarti di sini berarti kita jawab. Ya, boleh karena kelompok 1 sedang menyampaikan, kita beri aplaus. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 kita tanggapan. Saya kira itu mewakili kelompok yang lain. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Akhirnya semua kelompok sudah mewakili ya dari sila pertama dan sila kelima. Berdasarkan apa yang disampaikan, Bapak hari ini sangat bangga kepada anak. Ya. Pertama, ya jangan pernah takut untuk menyampaikan ide, ya menyampaikan apa yang perlu disampaikan ketika kita mengamati, ya memahami, mengetahui, ya dengan apa yang kita dengar, ya untuk mencari kebenaran yang lebih baik lagi. Ya, kalau kita diberikan masukan ya dalam diskusi itu biasa untuk perbaikan. Jadi anggap itu adalah untuk motivasi kita, ya. Karena yang bisa menilai itu dari luar biasanya, ya. Kalau kita dari dalam diri kadang-kadang ya sudah merasa siap atau dan sebagainya. Itulah diskusi yang Bapak harapkan sesuai dengan
yang kita sama-sama dari tujuan awal ya, presentasi adalah bagaimana menyampaikan dan bisa diterima oleh teman rekan yang lain. Apalagi yang tidak kalah pentingnya pintar setelah kita memahami sila Pancasila dari 1 sampai 5, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita betul penerapannya ya dalam kehidupan sehari di sekolah kah, di rumah maupun di masyarakat. Untuk laporan portofolio ya, Bapak sudah luar biasa Anda ya untuk mengerjakannya, dan tentunya itu adalah berdiskusi, memilih yang sesuai keinginan ya. Ada yang poster tadi, ada juga berupa PowerPoint ya, dengan berbagai kreasinya. Tetap seperti itu dilanjutkan ya. Juga dalam hal presentasi kita ada pantun seperti itu adalah ciri khas kita ya. Jadi boleh saja ya, silakan. Dan itu nanti membuat semangat, karena pantun itu ada juga istilahnya menyimpan ya nilai-nilai positif yang seharusnya perlu kita sama-sama perhatikan dan kita jaga, dan saya termasuk nilai budaya yang ada di sekolah kita juga. Ya terus ya, berkreasi, berinovasi. Nah di akhir ini ya, di akhir ini Bapak ingin Anda ya bisa menyimpulkan ya dari keseluruhan pembelajaran kita sampai hari ini ya, apa yang Anda dapat. Silakan siapa yang mau angkat tangan. Apa yang bisa didapat dari apa yang kita pelajari dan sampai hari ini tentang sila Pancasila. Silakan siapa yang mau berkomentar. Angkat tangan, boleh bebas saja. Bebas. Apa yang Anda rasakan setelah mempelajari ini? Silakan. Siapa? Evan, silakan. Ya, boleh. Silakan. Singkat saja. Silakan. Ada apa Pak? Silakan saja. Jadi Ya. sebenarnya saya tangkap terus belajar budaya ini adalah kita memahami bagaimana kita bersikap sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam Pancasila, dan itu sangat berpengaruh kepada sikap kita kepada masyarakat dan teman-teman dan keluarga, dan juga pada pribadi masing-masing. Tepuk tangan dulu ya. Satu lagi perwakilan yang perempuan. Ada lagi. Silakan. Satu lagi. Silakan. Habis ini perempuan. Silakan. Apa yang dirasakan di dalam hari ini? Ya. Kesimpulan pada pembelajaran kita tentang materi Pancasila, yaitu kita dapat bersikap dalam segala aspek di kehidupan dalam masyarakat, sekolah atau di lingkungan manapun, yaitu dengan cukup kita dengan menerapkan 5 Pancasila itu sudah cukup untuk kita bersikap sebagai seorang yang baik. Terima kasih. Ya, sesuai jadi Bapak, perwakilan perempuan siapa yang mau angkat tangan? Ya, silakan. Boleh, silakan siapa? Ayo ya. Silakan. Hari ini sudah belajar di kementerian kawan-kawannya, ada banyak yang didapat ya kesimpulannya. Terakhir adalah apa rencana ke depannya setelah belajar ini? Apa yang harus dilakukan? Silakan. Rencana saya ke depannya setelah saya mempelajari topiknya adalah saya ingin menerapkan apa yang sudah saya pelajari dan teman-teman juga menerapkan ke kehidupan sehari-hari nilai-nilai dari Pancasila ini. Ya, itu saja. Terima kasih, tepuk tangan. Bapak sangat senang ya mendengar Anda apa sudah materi kita disimpulkan, dan harapannya ke depannya adalah tentunya tugas ini tidak berakhir di sini ya, tidak berakhir di sini. Sesuai idea tadi, artinya dalam penerapan Bapak nanti ya mengamatinya. Apakah tetap mempertahankan yang sudah Anda lakukan, karena tugas ini adalah yang Anda lakukan kemarin. Sereal mungkin, senyata mungkin. Jadi kita tidak berbicara teori lagi, tetapi adalah pelaksanaannya. Ya, mohon kesepakatan, keyakinan keras kita tetap jaga ya. Juga dalam penerapan ini dari sila 1 sampai sila 5 ya, sama-sama berdasarkan perasaan hati nurani masing-masing untuk mengamalkannya. Ya, sepakat ya? Ya. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi ya. Refleksi sudah, kesimpulan sudah. Bapak ingin diberikan masukan ya
untuk kedepannya pembelajaran kita agar lebih baik. Ya, Bapak punya link di sini, tolong diisi tanpa nama. Ya, ada di sini masukan untuk pembelajaran kita dari bab awal sampai akhir hari ini. Ya, tentunya Anda merasakan ada yang kurang, ada yang lebih, nanti disampaikan. Itu sangat bermanfaat bagi Bapak untuk memperbaiki ke depannya. Tolong diisi sesuai dengan hati sebenarnya atau hati nurani ya. Untuk link Bapak kirim ke Pak kelas ya, nanti diisi. Kalau nanti waktu istirahat boleh juga ya, dan cari Bapak kirimnya. Ya, sudah Bapak kirim ya, boleh saja mengisinya nanti ya, karena ini pembelajaran kita sudah berakhir. Bapak terima kasih, jangan lupa tetap belajar. Minggu depan insya Allah kita dengan tema yang baru ya, yang tadi adalah di sekitar kita. Sekarang kita lebih luas lagi menjangkau global ya, jadi berpancasila dalam kehidupan globalisasi. Ya, tolong sambil dipelajari materi kita, dan kita tetap harus semangat untuk belajar ya. Terima kasih atas perhatian semuanya sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Untuk mengakhiri silakan siapa yang mau memimpin dari lagi memimpin doa untuk akhir pembelajaran. Silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, assalamualaikum kita semua berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih sudah memimpin doa, dan teman-teman semuanya selamat ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan kembali. Tergerak penggerak ungkapan 11 tergerak bergerak pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dia, Pak Sukma. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana perasaannya hari ini? Perasaannya sangat menyenangkan. Senang. Kembali bisa bertemu di pendengar individu kelima, Bapak. Terima kasih ucapkan karena Bapak Sukma dan Bapak Bagian hari ini akan melakukan pasca observasi. Kemarin kan Bapak sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi. Kemudian nanti ketika Bapak melaksanakan pasca observasi bisa diceritakan bagaimana hasil yang sudah dilakukan pada tahapan pra-observasi dan observasi. Dan kemudian nanti Bapak juga akan mengambil kesimpulan dari kegiatan. Kepada Bapak Bagian, saya Terima kasih kepada Ibu Maria Tunisa selaku APP dari PP 5 sudah beri kesempatan kepada kami untuk melaksanakan pasca observasi. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Bapak, sehat Bapak. Baik Bapak, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah dilakukan, kemudian untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Oke, untuk yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan langsung oleh Bapak Biar. Pertama ulun merasa terbantu Ibu karena sebelum observasi supervisi beliau memberikan arahan dalam pra supervisi kemarin.
Alhamdulillah dalam melaksanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan diarahkan beliau waktu pra observasi kemarin, dan tentunya juga karena belum terbiasa kalau di kelas itu ada yang supervisi, jadi tetap ada perasaan pada saat itu, rasa lain ibu dari biasanya, rasa canggung gitu dan sebagainya, karena di situ Bapak juga mengamati karena terbiasa sendiri dengan siswa-siswa, tetapi itu jadi perhatian ulun agar benar-benar bisa melaksanakan yang sudah disusun berdasarkan observasi kemarin. Oke, baik. Alhamdulillah Bapak ya. Observasinya berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Nah, bisakah Bapak menceritakan kembali area yang dikembangkan di kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Bapak lakukan dalam pembelajaran tersebut? Terima kasih Bapak. Yang dikembangkan kemarin adalah yaitu yang tujuan utamanya bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman buat siswa, dan siswa itu nantinya mudah memahami di kelas dengan situasi yang nyaman, dan dia merasa tenang, bisa mengikuti belajar dengan siap benar-benar Bapak. Nah, jadi langkah-langkah kemarin itu diawali dari pembiasaan budaya positif, yaitu berdoa bersama sebelum belajar. Yang kedua adalah bagaimana membangkitkan semangat anak dengan kemarin melakukan isi breaking dari awal. Dan selanjutnya bagaimana pembelajaran itu yang sesuai apa yang sudah direncanakan itu berdiferensiasi, terus juga mengintegrasikan ke KSI-nya, emosionalnya, secara emosional itu dilaksanakan Bapak. Walaupun masih merasa juga gimana Bapak dari itu ini mungkin prosesnya tetap berlatih untuk lebih baiknya lagi Bapak. Baik Bapak. Jadi area pengembangan yang Bapak sebutkan tadi adalah pertama mengembangkan budaya positif tadi Bapak ya. Kemudian proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke. Berdiferensiasinya pada proses pembelajaran Bapak ya. Oke. Kemudian juga pengelolaan kelas tadi, mungkin Bapak juga ada melakukan ice breaking Bapak ya pada saat proses pembelajaran tadi. Nah, menurut Bapak nih ya, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah berhasilkah dilaksanakan sesuai dengan harapan Bapak atau tidak gitu Pak? Terima kasih Bapak. Apa yang direncanakan tentunya dengan tujuan yang sudah ditetapkan dari awal kemarin, dengan keinginan keaktifan peserta didik, tetapi masih ada yang rasa kurang rasanya Pak. Oke, menurut Bapak nih, kendala apa saja yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang dihadapi pertama tadi yang jelas ada persiapan khusus Pak ya, berkaitan dengan sarana prasarana itu otomatis. Yang kedua tadi hambatan yang belum dapatkan adalah keaktifan siswa. Keaktifan bagaimana semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar maupun dalam diskusi kelompok. Yang ketiga hambatannya adalah berkaitan dengan manajemen waktu, mengatur waktu di kelas supaya benar-benar efektif sesuai dengan jumlah waktu yang sudah disediakan, sehingga dalam suatu pertemuan bisa berjalan selesai sampai dengan penutup gitu. Menurut Bapak kira-kira apa yang menyebabkan masalah atau hambatan itu tuh bisa terjadi? Aktifan siswa tadi Pak ya. Kata siswa berdasarkan apa yang data kemarin disampaikan, ditanyakan apa penyebabnya, itu yang pertama belum sarapan lah jadi, nah terus jadi bingung gitu, kurang semangat dan sebagainya, itu salah satunya. Nah terus juga mungkin dari ulun pribadi sendiri, bagaimana itu menyadarkan anak bahwa pentingnya menyiapkan diri sebelum kegiatan pembelajaran, yang berupa sarapan dan sebagainya. Nah itu yang kurang semangat lagi. Yang kedua tadi bagaimana udah nanti membagi pembagian tugas yang jelas di antara kelompok, perannya sebagai apa, sehingga tidak hanya diberikan tugas satu kelompok ini, tugasnya tidak spesifik gitu. Nah itu yang terjadi.
berarti solusinya sudah Bapak temukan Bapak ya. Insya Allah. Jadi anak-anak yang belum sarapan dipersilahkan sarapan dulu sebelum proses pembelajaran dimulai. Kemudian pembagian peran di dalam pengerjaan kelompok sehingga manajemen waktunya bisa tercapai sesuai dengan yang Bapak inginkan gitu Pak ya. Oke. Baik Bapak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Bapak itu dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan. Kemudian sekarang kita kembalikan kepada Ibu Bibi, Ibu Maria Tunisa untuk memberikan umpan balik atas percakapan pasca observasi yang telah kita lakukan di kelas yang sudah kita laksanakan tadi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada orang yang tadi pasca observasi. Tentunya dari percakapan yang sudah saya tangkap tadi bahwa dari hasil dari persiapan pra-observasi dan observasinya sudah dilakukan dengan tahapan yang benar. Kemudian hasil dari observasi yang dilakukan baik itu dari persiapannya, kemudian pelaksanaannya, dan kemudian kendala-kendala yang dihadapi pun sudah disampaikan tadi. Kemudian juga di sini rencana tindak lanjut ke depan agar kendala-kendala tersebut bukan menjadi kendala lagi dan kemudian bisa teratasi di kemudian hari juga sudah disampaikan tadi. Terima kasih atas penyampaiannya. Apa yang disampaikan di sini sudah tergambar bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan lancar, sudah berhasil dan mendapatkan perbaikan ke depan juga seperti apa. Ya, baik, terima kasih Bapak Bertiar dan Bapak Sukma atas observasi hari ini. Kemudian luar biasa hari ini, semangat terus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Ibu atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi yang sudah kami lakukan hari ini. Nah, akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik sudah selesai dari mulai percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini adalah pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Maria Tunisa yang sudah berkenan hadir di tempat kami untuk melakukan pasca supervisi akademik. Akhirnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih. Penggerak angkatan 11 bergerak bergerak menggerakkan.